Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda Soleh-Soleha? Semoga Ananda semua senantiasa sehat dan semangat dalam menuntut ilmu. Kembali kita belajar pendidikan agama Islam. Di video kali ini kita akan membahas materi tentang Asmaul Husna, yaitu Al-Muhyi dan Al-Mumit. Setelah menyimak video ini, teman-teman semua diharapkan mampu 1. Mengambil pelajaran dari kisah-kisah seputar Asmaul Husna, Al-Muhyi, dan Al-Mumit. Kedua, menjelaskan kandungan makna Asmaul Husna, Al-Muhyi, dan Al-Mumit. Ketiga, memahami kaitan makna Al-Muhyi dan Al-Mumit dengan masalah-masalah kehidupan sehari-hari. Mari kita mulai pembelajaran kita dengan bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik dan indah. Baik dan indah karena semua nama itu menunjukkan keagungan Allah dengan segala sifatnya yang mulia. Jumlah nama-nama Allah yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya kepada kita berjumlah 99 nama. Orang yang pandai merenungkan makna-makna yang dikandungnya akan mendapat kebaikan dan keberkahan di dalam hidupnya. Di video kali ini kita akan belajar dua nama, yaitu Al-Muhyi dan Al-Mumit. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari nama-nama Al-Muhyi dan Al-Mumit? Mari kita simak bersama videonya. Dengarkan kisah Nabi Ibrahim dan Raja Namrud berikut ini. Namrud adalah Raja Babilonia yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengutus Nabi Ibrahim untuk mendakwahinya. Maka terjadilah percakapan yang seru antara mereka berdua. Namrud berkata, "Ibrahim, kamu mengajak kami untuk beriman kepada Allah. Memang sehebat apa Tuhanmu itu?" Nabi Ibrahim menjawab, "Tuhanku adalah Allah yang maha menghidupkan dan maha mematikan." Lalu Namrud tertawa sambil meledek dan berkata, "Aku juga maha menghidupkan dan mematikan. Aku bisa memerintahkan seseorang untuk dibunuh. Maka aku maha mematikan. Aku bisa mengampuni seseorang yang dijatuhi hukuman mati dan membiarkannya hidup. Maka aku maha menghidupkan." Nabi Ibrahim menjawab dengan menantang, "Allah mendatangkan matahari terbit dari timur. Sekarang coba engkau terbitkan dari barat." Namrud terdiam dan tidak bisa berkata apa-apa. 1. Pengertian Al-Muhyi dan Al-Mumit. Al-Muhyi artinya Allah maha menghidupkan, sedangkan Al-Mumit artinya Allah maha mematikan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala maha menghidupkan, Dia pula yang maha mematikan. Tidak ada yang mampu menghidupkan dan mematikan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Katakanlah, Allah lah yang menghidupkan kamu, kemudian mematikan kamu. Selain itu, Dia akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak ada keraguan tentang kedatangannya." Mari perhatikan, ketika seorang berusia 4 bulan di dalam rahim ibunya, Allah meniupkan ruhnya. Ketika itu, Allah yang maha menghidupkan telah membuatnya memulai perjalanan baru sebagai makhluk hidup. Salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bukti bahwa Dia adalah Tuhan yang maha menghidupkan. Sebab tidak ada manusia yang bisa menciptakan dirinya sendiri, bahkan dengan teknologi secanggih apapun. Karena kehidupan kita adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka manusia harus bersyukur, mengikuti perintah dan senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menghidupkan makhluk-makhluknya di muka bumi. Maka tugas manusia adalah memelihara kelangsungan hidup dan melestarikannya. Seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kembali padanya. Semuanya akan musnah kecuali zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia yang memusnahkan dan mematikan seluruh makhluknya yang ada di muka bumi. 8. Dengan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Mumit yang maha mematikan, maka seorang muslim tidak akan terlampau bersedih ketika orang yang disayanginya meninggal dunia. Ia sadar bahwa kematian itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan perbedaan antara dua kelompok orang ini. Ketika azan maghrib berkumandang, sekelompok pemuda yang sedang mengobrol di teras, mereka tetap asik bercanda, mungkin sambil bernyanyi dan bermain gitar. Selain mereka, banyak pula yang berangkat ke masjid dengan memakai kain sarung, baju koko, dan peci.
Apa yang membedakannya? Jawabannya adalah hati yang mati dan hati yang hidup. Perhatikanlah kebiasaanmu sehari-hari. Jika kamu berani meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja, membantah perintah orang tua, malas belajar dan mengaji, berhati-hatilah, mungkin kamu termasuk orang yang hatinya mati. Sebaliknya, jika rajin salat berjamaah di masjid, semangat belajar dan mengaji, taat kepada orang tua dan guru, bersyukurlah karena kamu mempunyai hati yang hidup. Cara menghidupkan hati bisa dengan bersahabatlah dengan teman-teman yang saleh dan rajinlah beribadah seperti mereka. Tambah rajinlah belajar ilmu agama, kamu akan semakin mengenal Allah, Rasulullah, dan ulama-ulama yang saleh. Bacalah kisah orang-orang yang saleh dan contohlah jejak hidup mereka. Dengan melakukan itu, Allah akan menghidupkan hatimu. Nah, teman-teman, demikian pembahasan kita hari ini tentang Asmaul Husna, Al-Muhyi, dan Al-Mumit. Ustazah doakan semoga Ananda semua menjadi anak-anak yang rajin dalam salat berjamaah di masjid, semangat belajar dan mengaji, taat kepada orang tua dan guru, dan selalu pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bersama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.